Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurike Kono. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan, dan di sini saya diberikan tugas untuk memberikan tanggapan terkait video dokumenter yang berjudul Dirty Vote. Masa tenang pemilu seketika dihebohkan dengan panasnya film dokumenter Dirty Vote ini, karena film ini menimbulkan banyak sekali pro dan kontra antar kubu. Bagi kubu A mengatakan bahwa film ini adalah bukti nyata bahwa rusaknya demokrasi yang diracik mulus oleh Bapak Presiden itu sendiri. Dan bagi kubu Z, film ini adalah sebuah fitnah dan ditunjangi oleh para elit politik. Jujur, setelah saya menonton video ini dengan durasi 2 jam, saya sebagai anak muda yang pertama kali ikut pemilu, anak muda yang masih awam terhadap dunia politik, sangat terkejut dan kecewa, marah, gelisah, campur aduk rasanya melihat instrumen demokrasi yang berjalan di pemerintahan kita saat ini sangat-sangat terbilang mengerikan. Di sini saya tidak sekedar hanya menonton film saja, tetapi saya juga menyimak, bahkan membuat catatan. Saya merangkumkan poin-poin penting yang dibahas di dalam film Dirty Vote ini. Nah, jadi secara umum film ini dibintangi oleh 3 pakar tata negara yang menjelaskan bagaimana instrumen kekuasaan dipakai untuk mencurangi pemilu yang sudah pasti bakal merusak tatanan demokrasi kita. Di film ini mengungkapkan bahwa ada banyak kecurangan yang dilakukan oleh politisi untuk kepentingan pribadi mereka. Beberapa tokoh politik juga disebut terkait pembahasan tentang penunjukan pejabat daerah, tentang pemetaraan provinsi di Papua, tentang penyelewangan penyaluran bansos di beberapa daerah oleh pejabat publik, dan kontroversi penggunaan fasilitas negara untuk kampanye atau bisa dibilang bansos. Bawaslu yang gagal dalam mengawal adanya pemilu, ketidaknetralan presiden, dan juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 dan adanya partai bayangan. Ini adalah poin-poin penting yang dibahas di dalam Dirty Vote ini. Menurut saya pribadi, film Dirty Vote ini adalah film yang sangat bagus untuk kita nonton, karena di situ terdapat banyak fakta dari data-data yang dikumpulkan oleh 3 narasumber, dan juga mereka mengungkapkan timeline apa sebenarnya yang terjadi dari awal sampai detik terakhir diputuskannya Mahkamah Konstitusi. Saya setuju dengan beberapa paparan yang disampaikan oleh 3 pakar hukum ini. Misalnya ada pada Bapak Jokowi yang harusnya netral dan juga berkepihakan, itu harusnya pada TPS saja. Juga tentang Ibu Iriana yang harusnya tidak melakukan pose 2 jari di dalam mobil pada saat Bapak Presiden sedang menyalurkan bantuan. Saya sangat setuju dengan paparan yang disampaikan itu. Dan saya menangkap titik fokus film ini itu ada pada Pak Jokowi, Gibran, MK, Bawaslu, dan juga KPU. Film ini ramai diperbincangkan karena muncul di saat masa tenang pemilu, dan masing-masing capres mengeluarkan respon tersendiri. Paslon nomor 1 itu mengatakan bahwa film ini adalah sebuah sumber pengalaman masyarakat tentang politik di Indonesia, dan tim Ses 02 itu mengatakan film ini adalah sesuatu yang bernada fitnah dengan sangat tidak ilmiah dan juga masuk akal. Dan tim Ses 03 itu mengatakan bahwa film ini bagus untuk pendidikan politik dan banyak hal positifnya. Tapi hal ini malah membawa pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Tapi kenapa video film sebagus ini yang sudah ada data dan faktanya ini masih saja ditolak oleh masyarakat umum, masih saja menyimpan tanda tanya besar di kepala masyarakat? Menurut saya itu karena kenapa video ini muncul pada saat masa tenang pemilu, dan kenapa harus ada collaboration antara 01 dan 03 di dalam proses pembuatan film ini tanpa melibatkan 02, dan kenapa desas-desus yang telah diberitakan pada 03 itu tidak dibahas di
sini? Itu yang menjadi bahan pertanyaan besar sehingga membuat kami susah untuk berpikir bahwa film ini murni untuk edukasi kami yang kurang paham terhadap jalannya politik ini, atau ada sesuatu yang terselubung yang ditunggangi oleh pihak tertentu. Tapi siapapun dalang di balik film itu, kita tidak bisa menutup mata untuk semua data-data fakta yang telah diperlihatkan. Tidak ada yang namanya politik itu bersih, dan yang namanya politik pasti ada counter-counternya di dalamnya. Dan kecurangan dalam pemilu sebenarnya bukan yang pertama kali dilakukan, karena pemilu ini hanyalah sebuah permainan politik para pemegang kekuasaan. Di sini saya hanya sekedar ikut andil di dalam menjaga demokrasi yang ada pada negara ini. Dan pada akhirnya korban bukanlah pejabat, korban bukanlah pendukung para pejabat, tetapi korban yang sesungguhnya itu adalah rakyat kecil yang kehidupannya itu bergantung pada kebijakan pemerintah. Jadi dengan menonton film ini bisa membuat saya teredukasi dan suatu pencerahan bagi saya terhadap sesuatu hal yang saya kurang ketahui, dan saya harap hak suara saya ini bisa saya gunakan kepada paslon yang bisa bertanggung jawab terhadap jabatan yang nanti akan dipegang. Dan untuk pemilu kali ini saya mengutip kata dari salah satu tokoh bahwa pemilu bukan untuk memilih yang terbaik tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.